Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ikhwanul Huda, nomor urut D014, NPM 1901010034 dari kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya, yakni dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ikhwanul Huda, NPM 1901010034, jurusan PAI kelas A. Baik, di sini saya akan membuat video, yakni video tugas mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya, dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi, MPDI. Tugas video ini yakni tugas UTS, yaitu menjawab 5 soal. Soal pertama, apa itu Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Pemerintah melalui Kemendikbud telah melalui revolusi pendidikan sejak 2019 lalu, baik di tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah Merdeka Belajar di semua aspek pendidikan formal. Namun tampaknya masih banyak pihak yang meragukan apakah Indonesia benar-benar telah siap dalam penerapan sistem Merdeka Belajar ini. Bila Anda masih ingat proses peralihan kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 KBK, sebenarnya tantangan di era sekarang pun masih sama. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan ratusan triliun APBN dengan fokus infrastruktur IT di sekolah-sekolah. Namun pada tahun 2020 ini di dunia dihadapkan dengan tantangan baru, yakni industri 4.0. Kita telah masuk ke era baru, industri yang biasa disebut dengan data teknologi. Pada titik ini, hampir semua aspek kehidupan akan bergantung pada teknologi, khususnya machine learning, AL, dan sebagainya. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 ini yaitu, apa itu Merdeka Belajar? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dalam digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Nah, survei karakter cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Dengan kata lain, pembangunan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei yang terbaru terhadap sekolah-sekolah tersebut. Perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan portofolio gitu. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah teknologi yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Seperti itu. Soal kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Peran guru secara utuh sebagai pendidikan pengajar dan pembimbing di sekolah tidak akan bisa digantikan sepenuhnya dengan kecanggihan teknologi. Hal ini disebabkan peran guru sangatlah kompleks, antara lain sebagai pembimbing, sebagai evaluator, dan motivator, sebagai konselor, dan mengembangkan kreativitas dan inovatif peserta didik. Meskipun demikian, guru harus terus mengupgrade diri agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Salah satu tantangan yang harus dihadapi guru di era digitalisasi ini adalah mengatasi penyakit TBC, yakni tidak bisa komputer. Perlu diingatkan, peserta didik yang dihadapi guru saat ini merupakan generasi milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digitalisasi.
Jangan sampai peserta didik di era industri 4.0 diajarkan oleh guru industri 3.0. Jika guru tidak mempersiapkan kedatangan revolusi digitalisasi ini, guru bukan hanya dikalahkan dengan teknologi, tapi juga akan dikalahkan oleh peserta didiknya sendiri. Bukti konkretnya pun sudah bisa kita temui saat ini. Contoh dengan hadirnya prototip seperti ruang guru, Google Meet dan sebagainya mampu menggeser keberadaan beberapa lembaga pendidikan non formal yang biasa dijadikan tempat untuk belajar tambahan bagi siswa di luar sekolah. Untuk mewujudkan siswa yang memiliki keterampilan industri 4.0, maka guru harus memahami dan memiliki kompetensi tersebut. Keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru masa kini untuk menghadapi peserta didik abad 21 antara lain kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Keterampilan tersebut ini penting dimiliki agar proses pendidikan yang berlangsung mampu untuk menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan perubahan zaman. Selain itu, guru juga diwajibkan dalam berbagai bidang serta mampu menguasai literasi dasar seperti literasi finansial, literasi digital, literasi sains, literasi kewarganegaraan dan kebudayaan. Selain itu, guru keberadaan tenaga pendidikan juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan saat ini. Namun, di era industri 4.0 ini, kebutuhan tenaga administrasi dan tenaga lain juga melalui tergesernya. Dengan kemajuan teknologi ini, informasi di era digitalisasi ini, urusan administratif bisa diserahkan pada jumlah platform digital yang bisa diakses dalam diunduh dimanapun saja. Sehingga diprediksi dalam 10 atau 40 tahun ke depan, proses pendidikan secara formal di sekolah akan dikendalikan sekitar 90% oleh komputer. Pada tahun tersebut, kita tidak bisa menemukan sekolah yang hanya dioperasikan oleh sedikit manusia saja. Dengan gambaran seperti ini, apakah sekolah, guru, dan tenaga pendidikan sudah siap dengan perencanaannya untuk lepas dari sistem pendidikan monolog menuju sistem pendidikan era 4.0? Kesiapan ini menjadi penting karena problem terbesar dari bangsa ini adalah gagap dalam menerima perubahan. Pengajaran tanpa perubahan bukanlah sebuah proses pendidikan yang benar. Jika pendidikan tidak menghasilkan perubahan, maka pendidikan yang sudah dilakukan dipastikan gagal. Soal ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan di era pendidikan 4.0? Menanggapi tantangan era revolusi industri 4.0, penggunaan strategi pembelajaran PAI harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Antara lain, 1. Guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Guru membagi pertemuan pembelajaran menjadi 2 kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Blended learning ini adalah solusi pendidikan Islam, tentu dengan modifikasi hal yang memihak pada hasanah pendidikan Islam yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat. Yang kedua, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di website yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya keberadaannya atau kebenarannya. Kemudian dalam pengumpulan tugas peserta didik, mengirimkan tugas melalui email atau sudah kayak seperti di kuliahan itu kayak learning, Moodle, seperti itu. Yang ketiga, guru mengajar dengan word processor. Word processor ini adalah istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan word atau data kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. Word processor menggunakan banyak aplikasi Word yang di dalamnya terutama aplikasi yang dimiliki Microsoft Word seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, dan PowerPoint sebagai lainnya. Dan guru menggunakan strategi yang keempat, yakni guru menggunakan strategi pembelajaran Web Based Learning atau disebut WBL. Adalah salah satu jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam CBI, Computer Based Instruction.
atau CAE, Computer Assisted Instruction. Yang kelima, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif yang dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan padat, mengurangi pengaruh negatif dari kecanggihnya teknologi tersebut. Soal keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Pengembangan media pembelajaran daring sudah merupakan keniscayaan untuk secara berkesinambungan dilakukan oleh guru dan dosen. Untuk mengadaptasi pembelajaran konvensional ke pola pembelajaran modern yang berbasis teknologi, berbagai platform pembelajaran daring dimaksimalkan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran daring yang bahkan dapat digunakan secara bersama-sama agar dapat memecahkan kebosanan yang sering muncul pada pembelajaran daring akibat pola yang sama terus-menerus digunakan. Guru ataupun dosen melakukan pengembangan penggunaan media pembelajaran yang awalnya hanya menggunakan satu platform berkembang menjadi 2 atau lebih untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Seperti contoh, LMS dengan platform pembelajaran yang lebih bervariasi menjadi alternatif terbaik untuk memberikan suasana pembelajaran yang tidak monoton bagi peserta didik. Seperti itulah pengembangan teknologi di era 4.0 di era modernisasi digitalisasi hari ini. Seperti itu. Soal kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalinkan dan menghafal ayat-ayat yang terpilih serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pembelajaran Al-Quran Hadis dari madrasah aliyah dan sebagai bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Namun wabahnya virus corona COVID-19 di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina, isolasi, sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan akibatnya meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model belajar di rumah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik buat saya, berbagai guru dan peserta didik lainnya. Namun yang menjadi kendala bagi saya adalah kurangnya sarana pendukung yang digunakan dan kurangnya kesiapan para peserta didik dalam menghadapi pembelajaran daring di rumah masing-masing. Maka merancang pembelajaran melalui WhatsApp group dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja kendala yang saya terima dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki handphone Android dan pulsa atau paketan mengakses internet tersebut. Sebagai guru, untuk merefleksikan bahwa seorang guru yang memiliki jiwa pendidikan akan selalu berusaha melakukan yang terbaik buat para peserta didiknya, mengajar dan mendidik dimanapun saja. Lewat apapun saya harus selalu memberikan yang terbaik sehingga para peserta didik merasa tidak terbebani dalam mengikuti proses pembelajaran. Cukup sekian itu dari pemaparan jawaban
5 soal UTS dari tugas Pak Dedi mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Saya akhiri, apabila ada salah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.